Jasad boleh tidak sadar, jasad boleh jadi tidak bisa merasakan nikmatnya dunia ketika melihat, tetapi hati kita masih hidup, urip itu. Terus, moco terus. Iku langsung coba awak dhewe ketika nanti sakaratul. Mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita semua ini diberikan oleh Allah satu nikmat yang luar biasa. Okay? Nikmat apa nih Bu? Sehat awake, sehat jasmani, sehat imani, sehat rohani ya. Sehat rohani ini sing luar biasa. Kata tiang sehat rogone sehat nopo jasmani mboten sehat rohani. Nah, niki letaknya ini di sini. Kenapa kok kita dianjurkan untuk selalu qiraatil Quran, ya. Untuk selalu membaca Al-Quran itu tidak lain tujuannya menyehatkan rohani, menyehatkan jiwa kita. Jasmani kalau sakit dibawa kemana? Rumah sakit berobat. Ini obatnya. Ngeluh obatin apa Bu? Greges apa? Sakit wis niku wis gak ado-ado iki sampe ping 4 nopo meneh patung nggih napa kok? Komik. Wis pokoke niku sampe ping 7 omah komik ya. Nah, ini dia ketika rohaniah, roh yaitu jasmani, yang di dalam jasmani itu ada jiwa ya. Jiwa niku nopo? Yaitu yang wujudnya berada di dalam badan kita. Itu kalau jiwa kita itu sehat, jiwa ini digerakkan oleh siapa? Hati. Kalau itu sehat, maka sehat semua dalam pemikiran kita, semuanya akan sehat. Dalam perilaku kita akan sehat. Ustaz, ya nopo sih perilaku sehat, pemikiran sehat? Gini ku adoh teko pikiran sing kepingin ngrasani tanggane. Nggih napa mboten?
Lampu aku rasa-rasa mengaku diri sik akeh kekurangane. Lampu aku napa? Maido tanggoku, maido dulurku wong aku dhewe sik akeh. Loh, ketika orang ini seperti ini berarti jiwane, rohanine berarti napa? Waras kok sakit. Sampeyan kok tegang aku tegang iki. Iki kula padha ngunyai segoro sampeyan iki. Kula niki termasuk kepotokan mawon iki, Mbak. Nggih. Saya kula niki yang nyuwak langsung iki. Kula niki ndredeg iki wis kula mundurkan diri. Nah kok diteleponi mawon iki. Masya Allah, ini apa yang saya ajarkan tahfidz Quran? Padahal ini sudah hafidah sudah ini. Masya Allah. Gini betul. Gak mungkin sampai nggak hafal Al-Fatihah, nggak mungkin ya. Terus mungkin Alif Lam hafal, Al-Falaq hafal, betul hafal. Anas pun ditutup mawon dia, pun hafal. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Sampai ketika kenapa kita harus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dalam diri kita ini jauh dari penyakit hati. Ada pemikiran yang salah. Sekarang ini banyak di TikTok, di YouTube, pemikiran yang dibolak-balikkan tapi salah itu. Satu apa? Kenapa kamu harus sholat? Padahal kamu melakukan maksiat. Nah, mending saya berbuat baik tapi tidak sholat. Ini hati-hati. Gimana Pak? Di luar sana banyak yang pakai jilbab, pakai kerudung, senengane ngomong rasan-rasan. Mending saya deh nggak jilbaban soalnya. Saya lebih baik saya sedekah, saya berbuat baik, tidak rasan-rasan, tidak menggunjing orang, tidak main bohong. Lebih baik saya daripada yang jilbaban. Jadi loh. Sekarang ini zaman ini kayak ini. Apa menenang daerahku? Apa daerahku? Wongi hafidah, apal Quran, 30 juz. Lah ono 31 paling ditambahi ya. Saking ngapale diwolak-walik tekan isor ndukur apal kabeh, tapi kelakuane lho. Iki hati-hati, kita terjerumus pada pemikiran-pemikiran sekulerisme, pluralisme, persamaan gender dan lain sebagainya. Grogoti awak diri. Apalagi sekarang ini lagi gencar-gencarnya ini ya. Umat Islam diombang-ambingkan dengan apa? Media dakwah. Ini hati-hati. Jadi kita ini selaku pelaku yang dari bawah. Apa maksudnya? Yaitu mendidik generasi dari TPT ini jangan sampai kita kalah. Kita tanamkan terus pendidikan agama. Sampai nek ngajar ojo ngajar toh. Ini maksud saya itu. Tapi apa? Lembaga pendidikan, taman pendidikan Al-Quran, al-farqu baina tarbiyah wa ta'lim. Nah, harus bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Di lembaga kita ini bukan lembaga pengajaran Al-Quran, tapi lembaga pendidikan Al-Quran. Ustaz, opo mek hafalan Quran tok, opo mek hafalan ayat-ayat terus doa-doa tok? Enggak, lembaga pendidikan itu apa? Tujuannya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan, bahkan apa yang kamu tulis, ini semuanya adalah pendidikan. Dalam artian apa? Jenengan mendidik anak-anak kecil, mereka melihat, mereka mendengar, mereka menulis apa yang sampean ajarkan.
ketika tata krama, adab kita, sopan santun kita, klambine gak karuan, tidak mencontohkan seorang ustadz-ustadzah, maka mereka itulah menilai diri kita seperti itu. Paham ini? Oleh karena itu, inilah gunanya pendidikan apa? Diklat ini yaitu menanamkan kepercayaan diri kepada guru TPQ, supaya jenengan mentalnya bukan hanya mengajar toh, mari ngajar mulai sama didik teman anak sampai diajari, diwejani, diomongi, nah ini kalau ini di luar itu. Kalau bila mana perlu ada sampaian ajarkan apa, bukan hanya kiroati itu atau hafalan Quran ayat-ayat pendek, bukan, tetapi kita masukkan pembelajaran apa? Safinatul Najah itu penting, fikih itu penting, caranya wudhu, praktek dan lain sebagainya. Di luar itu kita kembali bahwasanya keutamaan menghafal Al-Quran itu apa? Salah satunya yaitu sebagai tidak lain membentengi diri kita yang hafal Al-Quran. Dari apa Ustaz kita membentengi diri, dari apa ketika kita menghafal Al-Quran? Satu, ketika label kita ini punya hafalan Quran, paling tidak kita sudah akan malu sendiri untuk berbuat maksiat. Gini betul. Contoh nih, sampai hafal Quran, gak mungkin sampai merono-merono gawe jin sowek-sowek. Gini betul, Pak. Sampai hafal Quran mlebu diskotik, kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak mungkin. Itulah pembentengan di isim dengan awake itu dalam jasmania. Dalam rohani apa? Ketika orang membaca Al-Quran belum hafal ini, membaca sama buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun. Hafal atau membaca Quran lek dalam segi rohaninya, di dalam diri sampai ada yang negatif itu rupanya kalau bahasa itu jin panas Pak. Wes lah, gak mungkin gak panas ya. Jadi saya meyakini orang yang sering baca Quran, orang yang sering buat apa, hafal Al-Quran, wirid dzikir, ado teko santet, ado teko napa guna apa meneh nemplek panas. Santet guna-guna itu dipaksa mlebu, tapi nemplek panas tambah. Saya meyakini. Yang kedua, bukan hanya membentengi diri kita keutamaan dalam membaca atau menghafal Al-Quran. Yang kedua apa? Kita buat untuk apa? Membersihkan diri orang sekitar kita. Dalam artian apa? Ketika sampai maca Quran, lek saged ojo dalam hati, atau menghafal itu sampai dalam hati. Sampai getno. Bah tonggo sampai krungu, bah napa? Mertua sampai krungu grebegan, itu gunanya berseni, paham? Berseni sekitar kita. Sampai lek ngoco banter bukan riya atau karena takabur, sombong, ujub, iku sak ono wis yakin aku. Wong ahli Quran wis gak ono iku. Yakin kula bisa. Yakin, aku yakin. Wong ahli Quran, ahli wirid, ahli dzikir, ilang ujube, ilang takabure, ilang sembarange sing nang ati. Kula yakin. Gak ono iki. Yang ada itu hanya lillah rabbil sak laku ini, sak maca-maca Quran masih dibantah wong menilai iku, oh iku pamer. Ya, saya beda. Masih yo macane diwenak-enak nolek wis ahli Quran ya. Bukan lisannya saja, tapi hati ini Quran hilang sak sembarang itu.
sing jenenge loro atimu. Paham ini? Jadi jenengan bisa berseni sekitar sampai omahku panas, sampean maca Quran. Aja nyeluk daganganku gak payu. Sampean maca, lek gak iso maca Quran apa Ustaz? Saya baru 2 hari yang lalu datang ke warungnya teman saya. Ini motivasi ya, biar nanti kita masuk dalam praktek itu biar lebih mantap. Mas, kok rame warung ini? Saya biasanya bercanda. Koyoke dukune Lamongan iki. Boten Ustaz. Lah terus apa? Nah ini cekelan kula. Orang ini bener ndak? Lek maca Quran ndak bisa, ya lega-legu gitu. Tidak wako hakil waqi'ah gitu. Tapi apa yang jadi andalan deh? Di setelok nopo? Murotal, pinter. Nang warung sudah murotal. Lah iki dukun kula Ustaz nopo murotal. Mulai deh buka warung sampai tutup warung murotal sakno sing maca. Ada yang ngenteni nerima duit ya. Murotal iki ya, itulah. Saya meyakini Masya Allah sampai di situnya dia meyakini bahwasanya Al-Quran saja walaupun tidak dibaca oleh orang yang bersangkutan pakai murotal, pakai apa MP3 aja sudah bisa apa menghilangkan hal yang negatif di sekitar kita. Apa menes kita yang selaku pelaku sendiri. Paham itu? Jadi seperti itu. Puncaknya apa? Keutamaan yaitu banyak dalil-dalil hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, yang menghidup-hidupkan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, nopo puncaknya yaitu mendapat syafaat Al-Quran. Masya Allah, dapat syafaat di dalam kubur awak dewi. Ojo nang kubur ketika Allahumma hawin alaina fi syakaratil. Iki penting nih sudah sampai akhir. Ketika sakaratul maut, jenengan ahli Quran, jenengan seneng maca Quran, jenengan mahabbah dumateng Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Iki sakaratul maut iki, jenenge setan, jin iblis kabeh kelompok supaya sampean gak dadi husnul. Sinten sing jari sampean iso ngrungokno napa omongane istri sampean, bojo sampean, la ilaha illallah. Al-Qur'an. Sing seneng sampean maca iku sing jaga sampean. Yakin boleh jadi orang melihat sampean tidak sadar di dalam rumah sakit di infus, tapi hati sampean urip yakin apa sing seneng sampean maca iku dadi cekelane sampean. Sampeyan buktekno oleh apa saya. Sampeyan pun sakaratul maut ya. Sampeyan buktekno. Nggih, wong seneng maca ayat napa? Ayat kursi nang dalan luar rumah, bahkan di alam bawah sadar ketika awak dhewe nglendur sing metu napa nggih napa mboten. Dan niku ketika kita sakaratul maut seneng sampeyan maca waqiah, ada ibu Ji, aku mulai iso maca Quran sampai saiki tuwek sing tak waca waqiah sampai waqiah blenger sing tak waca iki. Nah liyane ana apa lho? Hai sak aku maca iki kok iso iki. Ya wis iku sang maca, iku iso menulungi aku. Ya saged polahe iku salah satu dari ayat Al-Qur'an. Sampai maca ae. Jasad boleh tidak sadar. Jasad boleh jadi tidak bisa merasakan nikmatnya dunia ketika melihat. Tetapi hati kita masih hidup. Urip iki.
terus maca terus. Iku langsung coba awak dhewe ketika nanti sakaratul. Masya Allah luar biasa. Dan yo ketika di dalam alam kubur, malaikat sinten yang ndugi? Sinten? Hah? Bukan? Nah, ono Al-Qur'an. Man rabbuka. Jangan aku ikut pinggir ono Al-Qur'an. Sungkan, gak mungkin wong ahli maca Quran ono backingane Al-Qur'an iki ahli siap pasti sok jawab. Sanjangi Gus Bahanomo, tidak semua orang nanti ketika meninggal dunia ditakoni iman roh. Bukan, itu pasti gak mungkin. Sama dengan Kanjeng Nabi meninggal dunia ditakoni iman roh, bukan, gak mungkin. Ya. Waman Nabi ukai goblok kan dulu aku ini Muhammad. Makanya tidak semua orang nanti meninggal dunia ditakoni iman roh, tergantung amale dhewe. Paham iki? Nah, saat ini monggo hafalan bersama-sama. Nanti kita tunjuk, kita tunjuk, suruh melanjutkan, berhenti, suruh melanjutkan. Nah, dengan metode seperti itu, insya Allah kita selalu ingat. Betul. Jadi materi kita kalau tinggalin ini enteng-enteng sama ini. Ini harus habis nih berarti ya. Yang pertama ini ya. Pun nyambung sudah lagi. Sudah. Kita sama-sama membaca Al-Insyirah dulu. Nanti kalau sudah saya berhenti, saya tunjuk siapa, lanjut bacanya ya. Saya tunjuk siapa, lanjut bacanya. Insya Allah pun kinten-kinten ini. Apa sudah yang benar ya? Mulai minggu husnudon. Saya itu. Dereng. Lah kok sami? Kalau beli ini kalau wedi kali beli 5. Tapi insya Allah sama-sama kita coba ya. Al-Insyirah niku sing ana Mas Ibu. Lah kok niku ya. Iki termasuk tes niku. Impun niku pun ya. Terus hati nopo? Lumpun nih. Kenapa ini? Lanjutannya. Oke. Monggo ini mau dihabiskan dulu ya sebagai pertemuan kita di awal. Insya Allah kita lanjut untuk selanjutnya ini maki untuk Al-Baqarah, Ali Imran ini maki Ustaz lanjut terus.